Aisyah, Amora, Anissa, Astia, Adia, Habibi, Hasbi, Najib, Reja, Jaida, Diar, Adijah, Ashika, Rizka, Suka, Salifah Adiba, Yasmin, Sanjaya. Hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat. Tapi sebelum sholat Jumat diberi materi, Ibu ingin mengingatkan kalian tentang pelajaran bulan lewat, karena kita bulan puasa tadi sudah sebulanan lah. Masih ingat dengan pelajaran yang lewat? Ada yang masih ingat? Pelajaran yang lewat? Pelajaran yang kemarin apa? Beriman kepada Nabi dan Rasul. Ia ingatkan beriman kepada Nabi dan Rasul termasuk dalam rukun iman yang beberapa? Keempat. Nah, ingat apa? Rukun iman ada Nah, pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada malaikat, tiga beriman kepada kitabullah, empat beriman kepada Nabi dan Rasul, lima beriman kepada kiamat, enam beriman kepada qadar dan qadar. Nah, ini tamam pula pelajaran kita kemarin beriman kepada Nabi dan Rasul. Juga Nabi dan Rasul ada 25. Siapa yang masih ingat sifat Nabi ada berapa? Ada? Sidik artinya apa? Sidik artinya benar atau jujur. Tabligh artinya menyampaikan. Amanah artinya dipercaya. Patonah artinya cerdas atau tidak. Itu adalah pelajaran lain. Sekarang kita akan mempelajari tentang hari Jumat. Adakah yang tahu apa itu hari Jumat? Hari tua. Sekarang materinya apanya? Siapa yang ingat? Ya. Hari Jumat
Jumat adalah tuannya semua hari atau hari yang paling agung. Nah, hari ini kita belajar tentang hari Jumat. Nah, kemudian dijelaskan sedikit pada hari Jumat itu adalah Pak melaksanakan apa? Sholat 2 rakaat di waktu zuhur, sholat Jumat 2 rakaat di waktu zuhur pada hari Jumat. Ini namanya sholat Jumat. Hari ini hari Kamis. Jadi harus tahu istimewa hari Jumat itu adalah hari tuannya semua hari atau hari yang paling agung. Dan dimana hari Jumat itu akan sebelum kita ke masjid apa yang dilakukan? Yang tahu? Mandi, berpakaian yang rapi, kemudian pakai wangian. Ya, buka bukunya halaman 154 tentang sholat Jumat. Dijelaskan sedikit ini tentang sholat Jumat. Hari Jumat adalah tuannya semua hari dan hari yang paling agung. Nah, kemudian perintah mendirikan sholat Jumat ini adalah terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah perintah melaksanakan sholat Jumat. Tapi sebelum cerita ini ibu ingin tahu ini kewajiban kita tentang sholat. Sholat itu adalah perintah dari Allah. Kapan perintah itu diturunkan? Dia tahu ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj menghadap Allah di langit. Nabi Muhammad menerima perintah untuk mengerjakan sholat. Perintah pertama yang diterima Nabi Muhammad waktu itu adalah 50 waktu. Banyak sekali kita diperintahkan untuk sholat 50 waktu. Ketika itu turunlah Nabi Muhammad dihadap oleh Nabi Musa. Kamu dapat perintah apa dari Allah? Nabi Musa, kata Nabi Muhammad, perintah sholat 50 waktu. Kata Musa kembali lagi kepada Allah, minta kembali lagi. Kenapa? Umatku saja tidak sanggup, kata Nabi Musa. Hingga akhirnya Nabi kembali menghadap Allah, minta yang lebih ringan, maka ditetapkanlah sholatnya 5 waktu untuk umatnya Nabi Muhammad. Itu asal-asal perintah sholat. Nah, kemudian ini perintah itu tentang perintah sholat asal-asal. Kemudian kalau perintah sholat Jumat tadi terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 8 itulah. Nah, perintah mendirikan sholat Jumat ini terjadi ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah. Adapun penguncian dari sholat Jumat tersebut adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur di hari Jumat. Nah, kemudian dijelaskan sedikit lagi siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Pertama adalah orang Muslim atau orang Islam, boleh. Kemudian laki-laki, merdeka, berakal, balik, kemudian penduduk setempat, kemudian bebas dari halangan. Nah, kemudian itu tadi adalah orang yang diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat. Adapun perempuan, anak-anak, orang sakit, atau orang yang sedang dalam perjalanan itu tidak wajib sholat Jumat.
Nah, kemudian apa saja yang dipersiapkan sebelum melaksanakan sholat Jumat? Ya, yang pertama tadi adalah mandi. Bersih diri sebelum pergi ke masjid. Setelah mandi, memakai pakaian yang rapi, yang bersih, yang bagus. Kemudian memakai wangi-wangian. Nah, baru setelah itu berangkat ke masjid. Adapun tata cara berangkat ke masjid tadi, tata cara sholat ke masjid tadi, tata cara sholat Jumat. Yang pertama adalah menyegerakan pergi ke masjid. Kemudian apabila telah sampai di masjid, dahulukan kaki kanan untuk masuknya dengan membaca apa? Doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu bagi yang hafal, bagi yang tidak bisa boleh bismillah saja. Kemudian kalau di dalam masjid, kada boleh mengotori masjid. Kemudian kalau sudah masuk duduk dalam masjid, dianjurkan atau disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Yaitu 2 rakaat sholat sunat tahiyatul masjid untuk menghormati kita berada di dalam masjid. Kemudian sebelum adzan dikumandangkan, kita juga diperintahkan untuk melakukan sholat sunat. Kemudian ketika masuk waktu zuhur, muadzin memandangkan adzan, selesai adzan boleh lagi dipersilakan untuk melakukan sholat sunat sebelum zuhur, yaitu sunat apa tuh? Qabliyah. Nah, kemudian kalau sudah naik tadi naik ke atas mimbar, adzan lagi itu ya tapi itu memberikan oleh yang ceramah nggak sedikit saja. Nah, untuk mempersiapkan setelah selesai memberikan itu, kemudian dilakukanlah iqamah untuk melakukan sholat Jumat. Kemudian dalam melaksanakan sholat Jumat itu para jamaah disuruh untuk merapikan safnya supaya tidak ada lubang-lubang. Ini kan ada lubang-lubang ini katanya dimasuki apa? Bisa aja. Kemudian baru melakukan sholat Jumat. Setelah selesai sholat Jumat, baru berzikir dan berdoa. Ya. Itu sedikit materi yang disampaikan. Hari ini Ibu bagi tugas. Ini sudah ada kelompoknya. Kelompok 1 kemarin ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Ibu bagi tugasnya masing-masing kita. Nah, ini ada 4 kelompok beda. 4 kelompok ini beda, ada sama yang Ibu tugaskan. Yang di sini adalah mengenai literasi yang akan membaca, nanti kalian Ibu suruh lagi untuk menjelaskan apa yang kalian baca tadi. Kemudian kelompok 2 ini nah, ini tentang kayaknya Ibu dapat Ibu menonton filmnya atau videonya. Kelompok 2, kelompok 3 Ibu berikan permainan berupa game, yaitu memasangkan ada di sini, ada dilihat di sini. Ada aja biasa. Tapi dibaca dulu bukunya. Yang di sini nanti kelompok 4 ini untuk melakukan praktek sholat Jumat. Ya, nih, baca dulu, perhatikan. Ya, siap kerjakan dulu. Yang Ibu beri tugas kerjakan. Dibacain tugasnya dulu. Kalau adanya dulu, kalau Ibu baca dulu bacain. Sama aja, Ibu. Ini mengenai sholat Jumat sama, materinya sama. Baca dulu, yang menonton Ibu lewat ini saja. Ada Pak Ayu, tidak Pak Ayu.
bisa melanjutkan. Kami dibaca bukunya. Ini dari setelah gambarnya ada yang menyusun gambar, kemudian supaya semuanya bekerja, ini ada pertanyaannya laki-laki yang menjawabkan gini. Cari di buku, pertanyaannya jawab. Nih, ya. Yang perempuan menyusunnya, yang laki-laki menjawab ada pertanyaannya. Dia pegang perhatikan. Ini nanti ceritakan apa yang ada di dalam gambar video tersebut. Di kelompok sini sambil dibacain sebelum ibu panggil untuk melaksanakan sholat Jumat. Bacain bukunya dulu. Materi sholat Jumat hari Jumat adalah
Dulu kita yang ada ibu sama
Sebagian sudah ada yang mempelajari. Sebelum menjelaskan kembali pengertian dari salat Jumat, hari Jumat adalah Tuhannya semua hari dan hari yang paling agung. Salat Jumat adalah salat berrakaat 50 pada hari Jumat. Perintah salat Jumat terdapat dalam surah Al-Imran ayat 9. Kemudian salat Jumat pertama kali dilakukan Nabi, didirikan Nabi pada waktu Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian yang dilakukan sebelum pergi sholat Jumat adalah mandi, memakai pakaian yang rapi, kemudian memakai laki-lakinya. Yang diwajibkan sholat Jumat adalah laki-laki balik, muslim laki-laki balik merata merdeka penduduk setempat, tidak berhalangan. Kemudian tata cara sholat Jumat tadi ada tidak benar juga di dalam waktu itu. Sebenarnya tidak akan pergi ke masjid apabila sampai di masjid menggunakan kaki kanan. Kemudian di dalam masjid tidak boleh mengotori masjid. Kemudian melakukan sholat yang dulu 3 rakaat. Dan ini karena yang lainnya sudah ada yang selesai. Ibu minta yang praktek sholat dulu lah, karena praktek sholat ini pada kami sulit dari yang lain. Maksud ibu kalau yang lain sulit pemikiran. Kalau praktek sholat di sini dilakukan itu bisa dari Rasulullah. Harusnya kalau sholat Jumat itu ada hadis, ada imam, ada muadzin, ada jamaah. Tetapi kali ini kita melakukan praktek sholat Jumat tidak benar. Sholat Jumat kalau anak-anak kita suruh jadi hadis kan mungkin ini boleh aja kita praktek sholatnya coba langsung. Ya, kalau laki-laki semuanya sholat itu adalah laki-laki. Di sini langsung praktek sholat Jumat. Kalau sholat Jumat yang benarnya itu bukan dulu yang mana khutbah dimulai dengan azan, khatib, khutbah khatib ada 2 kali. Pertama azan yang pertama khatib berdiri khutbah. Kemudian setelah itu duduk. Lalu khutbah yang kedua berdiri lagi hatinya. Jadi kita langsung imamnya saja praktek sholat Jumat 2 rakaat. Ya, imam siap-siap pesertanya ya, kakinya jangan tergerakan, rasakan safnya. Ya, niatnya dalam hati, solid.
Kenapa tangannya benar? Terima kasih, silahkan duduk. Tepuk tangan dulu untuk yang sangat besar. Nah, perlu Ibu jelaskan sedikit. Ini mengenai sholat Jumat. Ini adalah wajib bagi laki, bagaimana dengan perempuan, anak kecil. Nah, kalau perempuan dan anak kecil melakukan sholat di rumah saja, tidak wajib di masjid. Mengapa sholat Jumat 2 rakaat? Ada 4 rakaat, kan waktu zuhur 2 rakaat. Di mana 2 rakaatnya lagi? 2 rakaatnya itu adalah kita datang ke masjid sebelum khutbah dimulai. Jadi kalau azan yang pertama, jadi jangan sampai azan kita terlalu lah. Bagi laki-laki didengarkan. Pulang ke masjid menyegerakan, duduk, melakukan tahiyatul masjid. Tadi tata caranya ada orang dengan buku itu tadi banyak tata caranya. Kemudian kalau muadzin sedang ada, jangan berpander, jangan menitik hati, jangan main-main atau bergayaan. Setelah ajar, khatib naik ke atas mimbar, memberikan beberapa nasihat-nasihat. Kalian dengarkan, ada boleh dipandai tadi. Sampai selesai, khatib turun, ajar lagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Ada beliau sampai itu sampai sholat Jumat selesai. Di mana 2 rakaatnya tadi? Yaitu waktu kita mendengarkan azan, kita mendengarkan khatib ke atas mimbar, itulah yang 2 rakaatnya. Jadi bila kalian bergayaan di saat khatib naik ke atas mimbar, waktu khatib sedang berbicara, masuk ibu dong, jangan berpander, karena itu adalah 2 rakaat termasuk waktu sholat. Bila ada mendalami khatib tadi, kada mendengarkan orang ajar, berarti sholat kalian batal. Itu bukan sholat Jumat. Yang kalian lakukan itu sholat 2 rakaat, itu bukan sholat Jumat. Karena kalian tidak mendengarkan materi dari khatib tadi, nasihat dari khatib tadi. Kalau di rumah kita 4 rakaat lah hari Jumat. Tapi kalau hari Jumat di masjid cuma 2 rakaat. 2 rakaatnya tadi saat ajan, saat khatib naik ke atas mimbar, situlah 2 rakaatnya. Darahkan ini laki-laki yang sering pergi ke masjid. Biasanya anak-anak pada tahu bergayaan aja lagi. Khatib naik ke atas mimbar bergayaan. Ada orang tua juga kalau tahu asik milik khatib. Padahal di situ adalah 2 rakaatnya untuk menyembah Allah, mendengarkan. Kataan yang sia-sia, makanya tinggalkan surah yang sangat atau kabar baik apa-apa bila sudah khatib naik ke atas mimbar, tidak seorang pun diberikan untuk berkata-kata atau berbicara. Nah, di situ adalah 2 rakaatnya. Ya, dan kemudian Ibu lanjutkan ke kelompok 1 sudah siapkan untuk membacakan hasil yang tadi dibaca, untuk hasil yang dibaca tadi dijelaskan ke depan. Siapa ini? FK. Bergantian boleh, siapa yang bisa boleh. Oke? Mau itu ganti misalkannya. Boleh jangan begitu. Oh, dimakan kan baca. Olah sidang yang dibaca tadi apa? Apa yang dibaca tadi? Pengertian hari Jumat apa? Jelaskan. Kemudian sedikit saja. Deh? Ini jangan. FK.
Belum siap lagi kelompok Yasmin kan? Siapa dari yang nonton video tadi? Apa yang ditonton dari video tadi? Siapa Yasmin kan? Pasangannya? Anu, siapa? Panda. Jelaskan sedikit Panda tentang hari Jumat tadi apa yang dilihat di video itu. Boleh? Anu kakak, ya boleh. Siapa yang jelaskannya? Yang dilihat di video tadi apa? Video tadi dilihat siapa ya? Yang ingat aja di video tadi apa yang dilihat? Tiga kelompok sini kah? Sudah menyusun lah? Belum? Menyusun sudah. Itu kenapa jadi begini pulang latihan juga di kamu dari tadi? Sudah. Oh salah kah? Mana katanya yang salah? Ada jelas kan disuruh hanya bilang ada jelas kan? Ada bapak. Yang masih tunggu aku dulu. Nah. Ambil sini si siapa? Anissa kan? Jelas kami siapa? Usai kan? Usai ini dia, jelas sama ini. Ayo. Ini dia jelas sama ini dia gambar ini bisa jelas sama dengan kalkulasi. Ya, ini orang yang wajib sholat Jumat gambarnya letakkan bacakan di depan kalau ditempel ada tempelannya. Nah, kita ada ya kerja kelompok itu bersama menggalinya bersama boleh bergantian menjelaskan boleh. Nah, pasti pasang di depan. Nah, belajar kita pelajaran masih itu akan bisa kenapa? Siapa? Masa? Oh, Alisa, langsung anak sudah papan tulis. Baiklah, ini tugasnya. Makasih, papan tulis kita. Ini hasil presentasi sudah ya. Langsung suka. Ini aja pasangannya. Ibu boleh yang mau masak? Ya, pasang aja nanti yang lain. Ini sudah siap. Baju dulu sini. Itu boleh. Pasang ya, sini ya. Pasang ya dulu ya. Ya, presentasi dan ya, bacakan ini ya. Dalam kurung ini ya, apa yang dibacanya? Ya, sama kawannya ya, dan ini ya, ya. Dan ini apa nih? Orang yang wajib sholat Jumat, dan menghafal dan bersama muslim, muslim laki-laki, merdeka, ikhlas. ya, sebenarnya lagi dibaca ya. Orang yang tidak wajib sholat Jumat, kemudian belum balik. Tadi dulu tuh. Siapa yang ya. Sakit, Ya. kalau Jangan. Siapa ini perempuan itu gambarnya jangan. Ya. kayak orang miskin, Ya. seperti ini orang mudik atau Ya, boleh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus, sudah. Di sini tadi pertanyaannya sudah sama. Masih ditulis oleh kelompok 3 sama J itu pertanyaannya itu bisa dirasakan supaya bekerja di situ. Ada yang menulis itu yang melempaknya untuk menempel dimnya. Yang kemudian kelompok 2 siapa yang akan menjelaskan hasil video tadi? Pergantian boleh sedikit tolong. Misalnya Pelanda menjelaskan tentang apa itu hari Jumat. Kemudian juga Pelanda siapa lagi kawannya bergantian. Kan kerjasama. Boleh sedikit saran boleh. Ayo, Pelanda menjelaskan apa itu hari Jumat. Kemudian Salvador boleh jelaskan sholat Jumat itu apa aja. Boleh, satu saran boleh. Kenapa? Itu namanya 3 kelompok. Ayo. Boleh bergantian. Katanya harus info. Kan bahas hasil dari video tadi. Kan video tadi tentang sholat Jumat apa saja
Boleh bergantian kini yang lainnya melengkapi lagi. Thank you. Ya, yang boleh silakan duduk, tepuk tangan dulu kepada. Ya, Yasmin boleh melengkapi lagi bahasa penjelasan yang lebih lengkap lagi boleh. Atau makan boleh. Ah, kita lagi ikut sendiri ya. Ayo kita teman-teman sini. Teman-teman ya. Apa yang Yasmin dapat dari Yasmin itu tadi? Ada yang mana Yasmin? Jawab teman-teman. Ya. Ya, tepuk tangan Yasmin dulu. Yasmin menambahkan yang dilakukan sebelum pergi untuk sholat Jumat. Kata Yasmin tadi adalah mandi. Setelah mandi memakai pakaian yang bersih dan rapi. Kemudian memakai wangi-wangian. Ada apa lagi yang menambahkan? Ya, simpan nambahkan. Ya, di sini kita, di sini ya. Siapa saja yang wajib, yang tidak wajib boleh tambahkan. Videonya tadi apa? Video yang dilihat tadi. Ya, Sipa, sini Sipa. Sipa, ya, apa namanya lagi? Video tadi. Ya, tambahan dari Sipa yang wajib sholat Jumat, kata Sipa yang sudah di video tadi apa Sipa? Yang wajib sholat Jumat siapa saja ya? Hah? Yang sedang baik, laki-laki, lagi. Hah? Yang tidak sakit atau tidak berhalangan, apa lagi Sipa? Sudah. Ya, sudah silakan semuanya tepuk tangan dulu kita. Ya, ada lagi yang menambahkan? Ya, saya tambahkan lagi. Yang masih kurang boleh sedikit rasa. Tanda jara sholat Jumat tadi ada dalam videonya. Ya, tanda jara sholat Jumat boleh dilihat semuanya. Ya. Yang lainnya perhatikan kawannya ya. Salsa menambahkan tentang hari Jumat itu apa Jumat? Hari Jumat adalah sebenarnya semua hari dan hari yang paling agung. Aisyah mau menambahkan juga, boleh? Apa Aisyah? Ya, Aisyah menambahkan apa itu salat Jumat. Salat Jumat kata Aisyah adalah salat 2 rakaat di waktu zuhur pada hari Jumat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu semuanya. Ya, sekarang ibu minta ke kelompok Najib tadi. Kelompok Najib yang melakukan praktek sholat tadi di sini. Ya, ini tadi melakukan praktek sholat. Praktek sholat hari Jumat itu
tadi kelompok ini tadi ada imamnya, ada makmumnya. Ibadah itu kita harus melakukan ajar dan iqamah langsung pakai salatnya saja. Saya katakan itu kamu langsung aja saja. Ini aja. Cara cepat bagaimana tadi? Lanjut gerakan ke masjid. Itu melakukan setelah di masjid masuknya pakai apa? Kanan, ya. Setelah itu duduk di masjid tidak boleh melakukan apa lagi di masjid? Salat tahiyatul masjid. Ya, lagi. Dengarkan, buka, dan kemudian aku kata tertinggal dengarkan juga. Kita melakukan salat, selesai salat berdiri dan berdoa. Kelompok satu lagi belum tadi? Bisa semuanya bisa bergantian. Ini cara, ya. Iya, semuanya. Maju ke depan, main sama semuanya. Satu yang kelompok. Nah, ini kita berkenan nanti. Ayo, kelompok satu, maju. Siapa yang dulu maju? Dirasakan yang dibaca tadi. Maju jangan. Ya, boleh aja ya. Ya, silakan. Ya. Lagi. Ya, bagus untuk tahu untuk Adija. Adija menamakan tadi hari Jumat adalah sebagai semua hari yang paling agung dan menurut bagi Allah hari Jumat lebih agung daripada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Itu kata Adija ditambahnya. Kemudian apa yang dilakukan pada hari Jumat pada malam dan siangnya diperintahkan untuk membaca surah Al-Kahfi dan bersalawat. Itu tadi tambahan Khadijah dari hasil membaca. Ada yang lain tambahkan aja? Khadijah, ya Khadijah. Boleh sedikit. Ya, Khadijah menambahkan tadi salat Jumat diperintahkan Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ada lagi yang menambahkan? Erkan? Amarah? Asli siapa? Ya, ada lagi yang dibaca tadi apa? Apa bukunya? Apa yang ingat tadi dibaca tadi? Ya, boleh. Boleh. Yang wajib, yang tidak wajib boleh. Ya. Ya, kemudian yang tidak wajib kan? Boleh. Ya. Ya, tepuk tangan untuk hasil yang dibaca tadi dari literasinya adalah yang diwajibkan sholat Jumat jadi laki-laki muslim balik berakal merdeka tidak berhalangan, itu yang wajib. Sedangkan yang tidak wajib kata EF tadi dari yang bacaannya tadi perempuan, anak-anak, orang sakit, orang yang sedang dalam perjalanan. Ada lagi temannya yang tambahkan? Amora? Ini kelompok satu lagi. Ya, ada lagi hasil dari yang dibaca tadi. Ya, sudah cukup. Ada lagi. Ya, Ibu jelaskan untuk yang terakhirnya. Perhatikan, yang Ibu bagi kelompok tadi semuanya materinya sama, cuma dalam pengerjaan kelompok berbeda. Yang kelompok pertama Ibu
memberi tugas untuk membaca saja, itu berupa literasi, dia baca, kemudian hasilnya dia tangkap, dia jelaskan tadi di tugas sudah. Kelompok 2 melihat dari video, sama juga hasil dari video sudah dijelaskan. Kelompok 3 mengenai game bermainnya, menyusun gambar yang sesuai dengan bacaannya sudah dilakukan. Dan yang terakhir kelompok 4 juga sudah melakukan praktek sholat Jumat 2 rakaat. Nah, ibu ulangi lagi semuanya supaya lebih ingat. Hari Jumat adalah Tuhannya semua hari dan hari yang paling agung. Sholat Jumat dilakukan 2 rakaat pada waktu zuhur di hari Jumat. Adapun perintah sholat Jumat adalah terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, sedangkan perintah sholat dan ibadah adalah waktu Nabi Islamik. Perintah sholat 5 waktu itu. Kemudian sholat Jumat yang pertama kali dilakukan Nabi adalah ketika Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang dilakukan sebelum sholat Jumat adalah mandi-mandi, kemudian memakai pakaian bersih dan rapi, kemudian memakai wangi-wangian sebelum pergi ke masjid. Adapun yang diwajibkan untuk sholat Jumat adalah laki-laki, merdeka, balik, berakal, penduduk setempat, artinya yang berdiam di sekitar lingkungan, tidak berhalangan. Adapun tata cara sholat Jumat, yang pertama adalah menyegerakan pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Kemudian apabila sampai di masjid, dahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk ke dalam masjid adalah Allahumma shalli abwaaba rahmatik. Kemudian kalau sudah di dalam masjid, kita harus menjaga adab di dalam masjid, yaitu tidak boleh mengotori masjid, tidak boleh berkata yang tidak baik, dan kalau orang yang tidak bersih tidak boleh masuk dalam masjid. Kemudian setelah di dalam masjid tadi, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Setelah itu, kemudian dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah lainnya sebelum azan dimulai. Nah, apabila waktu zuhur sudah masuk, muadzin mengumandangkan azan, nah, boleh lagi melakukan sunat qabliyah untuk hari Jumat. Setelah itu, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, dengarkan apa yang disampaikan oleh khatib tersebut sampai melakukan sholat Jumat 2 rakaat. Nah, sini tadi juga apabila khatib menyampaikan 2 khutbah di atas mimbar sambil berdiri, khutbah yang pertama dan kedua dibaca dengan khatib duduk. Kemudian ketika khatib berdiri lagi, itu adalah khutbah yang keduanya. Kalau khatib yang sedang duduk, jamaah dipersilakan untuk berdoa. Karena pada saat khatib duduk itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa, waktu yang dikabulkan oleh Allah. Jadi itu namanya duduk di antara dua anu tadi, ya. Saat khatib berdiri sebelum yang pertama, kalau duduk itu semuanya harus berdoa. Kemudian kalau khatib berdiri lagi sudah habis waktunya, waktu yang mustajab ya, sebentar saja. Setelah selesai doa, baru azan berkumandang untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian para jamaah berdiri meratakan saf untuk kesempurnaan ibadahnya sebelum melaksanakan sholat Jumat. Kemudian setelah dilaksanakan sholat berjamaah, jadi sholat Jumat berjamaah, setelah selesai baru berzikir dan berdoa. Nah, itu adalah tata cara tentang sholat Jumat ya.
Dan semuanya sudah memahami kelompok 1, 2, dan 3. Ini Ibu ada tugas menjawab soal. Anda tadi sudah masing-masing mempresentasikan kelompoknya. Hari ini Ibu bagi untuk menjawab masing-masing diri. Ya. Ya. Di sini ada yang berbagi apa? Dijawablah. Tutup bukunya sudah lah, bukunya tutup. Ini dijawab. Ya, cepat kerjakan lah. Tulis namanya. Tuh di sini. Kalau bisa namanya kayak ya, cepat tulis yang paham namanya dulu. Ayo cepat, tulis. Nah, ada yang ingat apa yang dalam hidup istimewanya apa yang dijelaskan tadi. Nah. Kamu berapa? Kemudian kamu salah dapatnya. Boleh itu sudah penting dapatnya. Ya boleh, terserah aja. Kalau kata caranya kebanyakan boleh, asal beberapa. Harus sesuainya boleh. Sudah. Ada yang sudah? Ayo cepatnya ini. Perhatikan dulu, saya ulangi dulu aja, benerkan aja. Ingat apa dulu, tadi. Ini ngapain aja? Di belakang udah lah.
Sudah mah? Sudah F sudah. Perempuan kan Pak? Boleh aja sampai pendapat, boleh. Sini kerja, boleh. Terserah aja. Kita ingat kan, ingatnya. Ambil dulu. Ada lagi yang sudah? Akunya masih nomor 2. Mengapa umat Islam melaksanakan salat Jumat? Empat. Ayo, itu ada apa situ? Ada apa situ? Ya. Ada apa dulu? Nomor 2 itu sudah sekali berapa kali dibirasakan. Awal-awal Nabi mengingatkan apa? Siapa? Sudah bukan? Ada jawabnya, boleh. Ada kolomnya cukup. Ya, udah. Nah, ini badannya banyak itu tadi ada ini. Itu sudah belum? Nama-namanya lah. Saya sudah. Boleh ya? Ada waktu lagi untuk pikir. Ada, banyak ada. Ada, boleh.
Tes punya
Jumat adalah yang pertama mandi, memakai pakaian yang bersih dan rapi, kemudian memakai wangi-wangian. Adapun orang yang diwajibkan untuk sholat Jumat adalah muslim, laki-laki, merdeka, balik, berakal, orang yang tinggal di tempat, orang yang diam di tempat tersebut, kemudian bebas dari halangan. Kemudian yang tidak wajib sholat Jumat adalah perempuan, anak-anak, orang yang sakit, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Adapun tata cara sholat Jumat, nah di sini tata cara sholat Jumatnya banyak. Yang pertama adalah menyegerakan pergi ke masjid. Yang kedua, apabila sampai di masjid masuk ke dalam masjid dengan membaca doa masuk masjid. Apa dalam masuk masjid tadi? Allahumma tahlil akrabar rahmati. Ya kan? Oh, nah, itu adalah doa masuk masjid yang mendahulukan kaki kanan. Kemudian kalau berada di dalam masjid tidak boleh mengotori masjid. Nah, bagi orang yang sedang berhalangan junub atau haid tidak boleh masuk dalam masjid. Kemudian setelah sampai di dalam masjid tadi dianjurkan untuk melakukan sholat sunat tahiyatul masjid, yaitu 2 rakaat. Setelah sholat sunat tahiyatul masjid, kita duduk menghadap waktu sholat Jumat. Nah, apabila sholat Jumat sudah masuk, muadzin memandangkan azan. Setelah azan tadi kita disunahkan untuk melakukan sunat maqiyah, zuhur atau maqiyah hari Jumat. Kemudian kalau sudah habis menyampaikan khutbahnya, selesai khutbah melaksanakan sholat Jumat. Para jemaah harus membaca rukuknya sebelum melakukan sholat Jumat. Kemudian setelah melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat yang dipimpin oleh seorang imam, setelah selesai baru berzikir dan berdoa. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Nah, dan pelajaran minggu akan depan dilanjutkan dengan tentang sholat duha. Ada yang tahu sholat duha? Hah? Sholat duha kapan dilakukan? Pada waktu setelah matahari terbit sampai waktunya sebelum waktu sholat zuhur. Nah, sholat duha itu dapat dilakukan 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat atau lebih. Nah, sholat duha adalah sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi untuk dikerjakan pada waktu matahari telah terbit. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kita tunggu prosedur